tentara identik dengan image berwibawa dan tegas. Namun apa jadinya jika ada tentara menjadi seorang transgender? Seorang perwira tentara Angkatan Darat Inggris bernama Hannah Winterbourne menjadi tentara transgender pertama di Inggris pada saat ia berusia 27 tahun. Hannah merasakan tekanan psikologis yang besar selama menjadi laki-laki, sehingga memutuskan menjalani operasi plastik dan pengubahan pada organ vitalnya. Keputusan mengejutkan ini dilakukannya ketika bertugas di medan perang Afghanistan. Kini Hannah bahagia dengan pilihan hidupnya. Ya, itu sama kita lihat itu mungkin tentara yang pertama ya. Nah, ya tentara yang pertama yang melakukan transgender. Itu mungkin pada saat itu saya yakin sekali banyak sekali konflik terjadi. Pro kontra itu pasti akan terjadi. Tapi itu ternyata membuktikan bahwa kalau kita nggak bisa menilai ya, maksudnya semaco apapun kelihatannya, kalau misalkan ternyata dia punya dorongan psikologis atau tekanan juga, mungkin dia akhirnya menentukan untuk merubah dirinya ya. Tapi kita coba tanya sama Dena ya. Kalau menurut Dena kira-kira gimana tuh? Apanya? Tadi ngeliat tayangan tadi. Ya itu dia kan. Manusia itu kan hidupnya jiwa dan raga kan. Ya. Ada yang cisgender itu jiwa dan raga mereka memang collide gitu loh. Memang nyambung dan serasi. Makanya mereka bisa happy, jiwa dan raganya terconnect. Tapi ada yang transgender, dinamakan transgender karena jiwa dan raga mereka tuh tidak connect, di mana raga mereka mungkin terakhir sebagai pria, tapi jiwa mereka merasa sebagai seorang wanita. Jadi menurut aku memang susah untuk dipahami karena itu bukan sesuatu yang dipahami, tapi adalah sesuatu yang dialami gitu loh. Jadi ya I'm happy, aku senang sih ngeliat dia setelah berubah dia lebih happy karena emang kita semua yang sudah menjalani perubahan itu lebih merasa happy karena merasa lebih nyaman dengan tubuh kita sendiri. Oke. Baik, kita beralih ke para panelis. Kita mau tanya nih, kita jalan-jalan ke Kanada. Kalau di Kanada kira-kira untuk kasus-kasus transgender seperti ini mempengaruhi nggak sih sama karir atau pekerjaan mereka? Sebenarnya ada kasus yang terkenal banget. 2012 Miss Canada Universe, dia agak berantem sih sama Donald Trump untuk bisa... Sama siapa? Donald Trump. Oh, sama Donald Trump. Donald Trump untuk bisa berpartisipasi dalam kontes Miss Universe Canada. Terus dia dapat lawyer, pengacara untuk fight untuk haknya dia untuk bisa berpartisipasi, dan akhirnya hukum Kanada mereka kasih izin untuk dia bisa ikut kontes Miss Universe sebenarnya Canada. Transgender, tapi dia mengikuti Miss Canada itu. Dan dia ya sampai finalis dia. Dia nggak menang tapi sampai finalis. Dikasih kesempatan dan dia masuk dalam finalis. Tapi setelah melalui jalur hukum ya. Menurut aku hebat sih dia, cuman I think it's not fair ya. Coba kalau aku jadi Mr. Universe. Kayak enggak, it's not fair kan, dia kan lahir cowok. Ya udah itu kan udah dunia wanita, biarin lah kita. I understand what you mean. That's a woman's competition. There's a man's competition, and there is a transgender competition. Setuju. Kenapa harus dicampur? Oke, kalau dari Tyson, dari Australia gimana? Kalau in Australia masih tidak menerima, they don't receive it too well. So ada, tapi Dena bilang lebih gak terlalu badan gede. Tapi kalau ada, tapi nggak ada di Australia. Ada banyak, ada lebih kurus. Ada cowok, ada cerita dari gym, dia masuk ke gym olahraga berat badan, kuat, tapi dia transgender. Tapi fisiknya dia kayak fisik ada lebih kurus. Nggak, maksudnya dia jadi perempuan, daripada dia very funny. Tapi dia jadi perempuan. Tapi dia jadi perempuan atau enggak? Bukan. Lah itu berarti bukan transgender dong. Enggak, di Australia banyak nggak yang akhirnya berubah jadi perempuan? Yang berubah jadi perempuan di Australia banyak nggak yang berubah jadi perempuan? Are there a lot of transgenders in Australia? Ya ada banyak. Nah itu dia. Oke, jadi
kalau transgender di Australia itu nanti bisa kena pukul gitu nggak? Banyak. Sampai di apa? Banyak. Dulu mungkin 10 tahun lalu gak terlalu menerima. Tapi udah maju. Tapi masih banyak orang tua dan community gak terlalu suka. Gak suka. Tapi dipukulnya gimana cara kejadiannya? Excuse me? Dipukulnya. Dipukulnya kekerasannya gimana? Grab a baseball bat, pukul sendiri, banyak. Pukul sendiri ngapain? Oh, pakai tangan? Ya, orang pakai tangan, atau berkumpul. Oke, kenapa Jono? Kalau di Inggris itu sebenarnya dilarang untuk mendiskriminasi. Jadi untuk orang-orang transgender itu disediakan klinik, advokat, terus terapi kalau mereka memang ada masalah. Kadang-kadang. Kalau itu memang masalah gangguan jiwa dan mereka nggak mau rubah jadi perempuan, bisa ada counseling, terapi. Jadi transgender di sana memang ada prospek untuk jadi somebody, jadi ada prestasi, emang di encourage, tidak ada diskriminasi. Jadi bukannya dijudge tapi tetap didorong supaya tetap bisa berprestasi. Iya, ya? betul. Oke. Baik. Oke, ada yang mau menambahkan? Yali? Ya saya setuju sama Jono juga. Memang kan transgender kan tidak merugikan kita kan. Iya. Kenapa orang-orang suka menjudge orang padahal diri sendiri belum tentu lebih baik kan. So harusnya kalau kita negara Korea juga, Indonesia juga mungkin bisa kita lebih menerima lebih bagus, I think. Baik, nanti kita bakal tanya lagi kira-kira pengalaman Dena nih. Apa pernah nggak sih mengalami pengalaman nggak enak selama Dena akhirnya come up ya? Untuk Bapak mau tambah lagi apa teh manis? Dia mau nambahin sih nggak apa-apa. Ya kan mau nanya mau nambah apa? Kalau transgender, not transgender harus tetap baik sama orang. Udah gitu. Ya. Oke, nanti kita bakal cari tahu nih kira-kira pengalaman gak enak apa nih yang terjadi sama Dena selama dia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, jangan kemana, tetap di Roaming So Pasti Sensational. Transgender, transvestite, tapi yang penting ada trans 7.